Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastansuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Abaidik bawahnya al-afudib. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad fi sahar wal humma. Wa qala aydan fi haditsin akhar al-muslim akhul muslim. Wa qala al-imam al-qutub al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu rahat a'marun nas bila syai' wasayyabu kulla syai' wadda'au kulla syai' wa fatahum kullu syai'. Sadaqallahu sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang mulia, para habaib dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang mulia guru kita bersama Al Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kab, dan juga yang barusan telah kita dengar tausiahnya yang luar biasa, yaitu guru kita yang mulia Al Habib Abdurrahman ibn Habib Muhammad bin Toha Segaf, Al Habib Ali bin Muhammad Al-Abbas, dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan beliau-beliau kesemuanya, wabil khusus pimpinan Front Persaudaraan Islam nasional dan internasional, yaitu yang mulia guru kita bersama Al Habib Rizik bin Husain bin Syahab. Mudah-mudahan kesemuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan di dalam segala perjuangannya, amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati al-mukarramin wal muhtaramin, para tuan-tuan guru, para kiai, para ajengan, para asatidz, imam masjid, imam mushola, pimpinan majelis ta'lim, wabil khusus sahibul hajah al-ustad al-mukarram Gusmuh. Ya, udah tahu ini lakopnya.
Tidak usah dijelasin namanya dah, tadi udah ngaku sendiri beliau. Ya. Mudah-mudahan kesemuanya para asatidz, para ulama, wabil khusus sahibul hajah dan segenap keluarganya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal dan barokah, serta diistiqomahkan di dalam thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu-ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri dari mulai RT sampai ke atas sana. Ya, saya nggak ngelihat soalnya. Mana lurahnya, mana RT-nya, mana RW-nya. Pokoknya mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada mereka supaya bisa mengatur rakyatnya di dalam keadaan makmur dan sejahtera, ame, tentram, sentosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kepada organisasi, anggota organisasi BPPKB ya, yang dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Haji Dimyati, mudah-mudahan beliau diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat untuk menolong bangsa, negara, terutama agama. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para santri, dan pada malam hari ini alhamdulillah bisa duduk bersama, hadir di malam ini di tempat yang istimewa, acara yang istimewa, sehingga hati kita dari keistimewaan yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat tempat dan waktu, karena ini barokahnya yang kita acarakan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati dan zahirnya, dan mudah-mudahan diberikan rizki hissi wa ma'nawi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam ibadahnya sampai husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Duduknya saya di depan hadirin hadirat sekalian tidak ada lain kecuali melaksanakan perintah daripada Habib Hasan Al-Kab, juga idkhal surur untuk keluarga majlis di sini, dan juga kepada dua organisasi, yaitu organisasi FPI dan organisasi BPPKB, dan dengan niat yang paling dalam adalah khidmah kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat sekalian, ya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya, apa bahasa Jawa ya? Bahasa Medan aku bisa juga ya, asal kau dengar kan. Malam ini dibungkus oleh acara maulid, yaitu dengan mengadakan doa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina, juga doa kita untuk saudara-saudara kita seagama ataupun sebangsa yang terkena musibah. Ini memang adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi telah disebutkan dalilnya, hadisnya oleh Habib Abdurrahman. Di dalam masalah sedikit, saya pasti di sini banyak cendekiawan yang berpengetahuan lebih daripada saya, sedikit membuka tentang apa hubungan kita negara Indonesia, bangsa Indonesia dengan Palestina. Konon katanya, ini ada ahli sejarah pasti, bangsa Indonesia, Bapak Presiden Soekarno tahun 44 itu mengutus Kiai Haji Agus Salim dan Bapak Abdurrahman Baswedan, kakek daripada Bapak Anies Baswedan. Jangan ingat pemilu ya, jangan ingat pemilu dan pilkada. Memerintahkan untuk apa? Melobi dan menegosiasi untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah sana. Dengan tekad yang bulat, semangat yang membara,
walaupun nyawa taruhannya, karena di waktu itu Jepang sedang menjajah Indonesia, belum dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Taruhannya adalah nyawa. Akhirnya berangkat ke Yerusalem dan Bapak Abdurrahman Baswedan ke Timur Tengah, melobi setiap pemimpin negara Timur Tengah, dan alhamdulillah yang pertama mendukung kemerdekaan, perjuangan dan kemerdekaan Indonesia adalah orang Palestina yang diwakili oleh dua orang. Satu mufti negara Palestina yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dan yang kedua yaitu namanya Syekh Muhammad Ali Thohir. Yang satu mufti dan Syekh Muhammad Ali Thohir ini adalah seorang saudagar, bisnismen besar. Dari perjuangan, dari mendukung atas perjuangan dan kemerdekaan umat Islam, Syekh Muhammad Ali Thohir itu menginfakkan uang yang ada di bank sana untuk perjuangan bangsa Indonesia demi meraih kemerdekaan. Jelas? Berarti ada hubungan enggak? Subhanallah. Ya. Dan ditambah lagi yang ketiga, pemimpin mujahid asyahid yaitu dari Mesir, yaitu Imam Hasan Al-Banna. Ada Imam Hasan Al-Banna? Ya, di mana? Di Mesir. Pimpinan Ikhwanul Muslimin, sangat mendukung dengan perjuangan Indonesia. Pulanglah siapa? Kiai Haji Agus Salim dan Bapak Abdurrahman Baswedan melapor kepada Soekarno. Maka Soekarno sangat berterima kasih kepada dua orang ini, dan beliau mengutip ketika sudah menjadi presiden tahun 1962, Bapak Presiden Soekarno mengatakan selagi kemerdekaan tidak diberikan kepada Palestina, maka bangsa Indonesia paling di depan untuk membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Merdeka. Dengan barokah, ya, dengan barokah dua orang tersebut, ya, negara-negara Islam semuanya mendukung, negara-negara Timur Tengah semuanya mendukung, sampai dimuat di koran, ya, di koran Arab, dan di Indonesia ada cabangnya, dan pemimpinnya diantaranya Bapak Abdurrahman Baswedan, ya, Bapak Asad Shahab, Bapak Dia Shahab, dan termasuk Al-Habib Hussein bin Shahab yang menjadi orang tua daripada Al-Habib Rizik Shihab, memberitakan di koran tersebut tahun 1945 sebelum merdeka bahwa negara-negara Arab ada di belakang bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Jelas ada hubungannya orang Indonesia dengan Palestina. Maka malam ini sangat pantas dan luar biasa. Ya, jadi ada hubungan dari dulunya, dan itu tidak mungkin tidak ada hubungan batin antara bangsa Indonesia dengan orang Palestina. Kenapa? Menurut sebagian sejarah, para wali songo yang diturunkan sebelum wali-wali songo yang masyhur itu di mufti Palestina mengirim pendakwahnya ke Indonesia, di antaranya Syekh Jumadil Kubro, Syekh Imam Ibrahim Samarkand itu dari Palestina. Mudah-mudahan, ya, bangsa Palestina Allah merdekakan. Amin. Ya Rabbal. Terusin jangan nih. Ini setengah 12, jam 12 ini. Kurang berapa? Dari situ, ya, jangan ada sedikit pun cinta kepada Nasrani dan Yahudi. Sebab apa? Yang kita saksikan
yang kita dengar, yang kita tahu bagaimana penderitaan orang-orang Palestina, terutama di Gaza, yang dijajah, ditindas, dibunuh oleh bangsa Israel, kaum Yahudi yang disokong oleh orang Amerika. Tiada lain adalah Nasara walan tardo walan Nasara hatta tabi'a millatahu. Tidak akan pernah rela orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kamu sekalian, kepada umat Islam, hitopnya kepada kanjeng Nabi, tapi yang dimaksud adalah kepada kaum mukminin mukminat, ya, sehingga kita kaum mukminin mukminat mengikuti agama mereka. Pada akhir-akhir ini di negara Indonesia, ya, bangsa Indonesia digiring untuk membenci kaum Arab. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, lama khalaqal khalqa, lama khalaqallahu khalqa, ikhtaral Arab, wa ikhtara min al-Arab Quraisyan, wa ikhtara min Quraisyin Bani Hashim, wa ana wa ikhtara min Bani Hashim, wa ikhtara min Bani Hashim, ana khiratun min khirah. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk, maka dari makhluk itu Allah pilih makhluk yang terbaik adalah manusia, dan manusia yang terbaik bangsa Arab Allah pilih, dan dari bangsa Arab Allah pilih kaum Quraisy, dan Allah pilih keturunan Bani Hashim, ya, Sayyidina Hashim, dan dari Bani Hashim Allah pilih aku, kata Rasulullah SAW. Maka aku adalah pilihan dari semua pilihan. Satu, itu hadis sudah menyatakan dan memberikan isyarat bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, hubbul Arab iman, wa bughdul Arab kufrun, wa man ahabbal Arab ahabbani, waman abghadal Arab abghadani. Kata Rasulullah SAW, cinta kepada bangsa Arab adalah berarti tandanya iman, dan benci kepada bangsa Arab berarti tandanya ada sebab kekufuran. Nauzubillah min. Nah sekarang digiringkan bangsa Indonesia mencintai bangsa Arab, maka berarti mencintai aku. Waman abghadal Arab abghadani. Barang siapa yang benci kepada bangsa Arab, maka dia sudah membenci aku. Nauzubillah min. Jadi jangan sedikit pun ikut-ikutan kepada manusia yang nanti tidak akan pernah bertanggung jawab ketika kita sakaratul maut, ketika kita di alam barzah, ketika kita di yaumil qiyamah. Tetap kita cinta bangsa Arab, walaupun di bangsa Arab banyak orang-orang munafik. Kemana merujuknya itu banyak orang munafik? Nanti ketika Dajjal turun di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubiyah disebutkan bahwa ketika Dajjal turun, maka Allah akan menggoncangkan Makkah dan Madinah Al-Haramain, maka keluarlah orang-orang munafik dari kota Madinah, dari kota Makkah. Maka tinggallah orang-orang mukmin yang asli bangsa Arab. Paham? Jadi boleh nggak benci kepada orang Arab? Ulah baik ya, itu juga Islam ya. Pimpinan itu yang ada itu PPKB itu, ya, ada nih jauhnya lama. Boleh nggak benci sama orang Arab? Keras. Harusnya apa? Cinta kepada bangsa Arab. Ujungnya kenapa? Karena cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Oi, kita bisa begini, ya, kita bisa begini nih. Selama seumur hidup kita hidup nyaman gak hidup kita nih? Nyaman gak hidup kita? Jangan ngomongnya nyaman, mata dikasih dua bisa ngeliat, kuping dikasih dua bisa ngedengar, bener gak? Mulut banyak apanya? Faidahnya bisa bicara, bisa ngunyah dan sebagainya. Anggota badan yang lain berfungsi segalanya.
Masa nggak nyaman? Udara masih dikasih, betul. Napas masih dikasih, betul. Wa aina atimar wa adna syajar, apa itu? Liljani jana. Ada maulid kanjeng Nabi ya, zaman bahula, zaman sebelum dilahirkan Kangjeng Rasul itu tanah tandus luar biasa ya, pepohonan kering tidak ada buahnya, boro-boro ada buahnya, apa namanya, daunnya pun rontok semuanya, kambing-kambing, binatang-binatang, ternak kurus semuanya. Ketika lahir Kangjeng Nabi semuanya pepohonan yang berbuah menjadi berbuah, tanah yang tandus menjadi subur, kambing-kambing, binatang ternak yang asalnya kurus, kerontang, krempeng menjadi apa? Gemuk, keluar air susunya. Barokah Rasul SAW. Nah sekarang acara maulid ini udah pada keluar belum makanan ini? Udah. Masya Allah, air Anda baru duduk udah dikasih air. Datang lagi, apalagi di sono. Itu buah sudah ada. Begitu. Lain menjajah wing mah. Yang cewek ya suka kena mobil udah gedean. Gitu. Kebuli nanti bulu udah belum? Udah disiapin, makanya jangan pulang. Mau dengerin mau enggak jangan pulang demi makan kebul. Demi makan kebul. Enggak apa-apa. Kata Sayyidina Abdullah bin Haddad, barakatuna fi ta'amina. Barokah kami ada di makanan kami. Makan kebul itu. Betul enggak? Siap makan kebul? Jangan pakai takbir. Allah mau balik lana. Meredakannya. Ya. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tanda cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada bangsa Arab. Terlebih lagi kepada siapa? Rasulullah SAW berfirman, bersabda. Ngomong dikit nih, ngomong salah dikit sekarang ya. Antara bersabda dan beriman diomongin. Pengedan, ada kerjaan, dipermasalahin. Berfirman itu ya bicara, bersabda itu ya bicara. Cuma jangankan keceplosan ngomong, orang udah mau siap bersin, ternyata kentut. Ada nggak? Iya. Apalagi keceplosan ngomong, ini mah dipermasalahkan. Ada zaman fitnah, ini zaman kata Sayyidina Allah bin Haddad, saya baca dulu, mau ceramah baca dulu kitab Tasbihul Fuad karangan Habib Abdullah bin Haddad. Ya, saya nggak dari Google ya. Saya bawa kitab bahkan nanti itu. Jadi saya dikasih waktunya, mana Ustaz Muhyiddin dekat dulu, Gus Muhyiddin, Gus Mo di dapur baik. Anak ente. Setengah jam deh lah. Setengah jam deh ya. Eta tengah jamna. Kata Sayyidina Abdullah bin Haddad, rahat umurun nas bila hilang umur manusia, kebanyakan manusia dengan tanpa sesuatu faedah apapun. Kenapa? Tadi dibahas hubud dunia, cinta terhadap apa? Dari hubud dunia itu penyakit hubud dunia sukul khotiah kan kata Rasulullah. Ini hari itu udah pada apa? Cinta kepada dunia itu kepala, ketua, ya pimpinan dari semua kesalahan. Dari hubud dunia, ketika orang belum punya, dia akan merasakan tidak diberi apa-apa oleh Allah Ta'ala. Penyakit apa itu? Tidak bersyukur, kufur nikmat. Yang kedua, ketika mencarinya dia lupa Allah. Ketika mencarinya dia lupa akan hukum-hukum Allah karena cinta banget sama dunia. Lautan akan kuseberang nilai. Kalau yang namanya cinta, siapapun orang yang mendekati kekasih kita, sekiranya saya fotografi, betul nggak? Dekat lagi gua bentak, dekat lagi gua beri. Itu namanya cinta. Cinta sama dunia. Ma yubalil halal am haram.
tidak akan pernah peduli kepada yang halal dan yang haram. Menyakiti orang los, menyikut orang los, menendang orang los, itu hubud dunia. Ketika dia mencari dan mulai ada, dia akan melihat kanan dan kiri, ya, yang dilihat orang yang ada di atas lebih atas dari dia. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Timbullah sifat hasud, iri dan dengki. Dari sifat hasud, iri dan dengki timbullah kezaliman. Itu penyakit ngumpul di situ kabeh. Nantinya penyakit batin dan penyakit badan. Orang hasud ngelitik terus, ya, tetangganya beli kulkas dia meriang, tetangganya beli motor baru dia sakit perut, ya, tetangganya dapat duit lagi dia apa? Migrain. Tetangganya dia dapat harta lagi, dia dibawa ke rumah sakit. Ngedengar tetangganya umroh, koma. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini disibukkan oleh ini dunia. Belum lagi dengan sifat-sifat manusiawi basariah seperti kita. Ada membicarakan kejelekan orang lain, ada menghasut orang lain, ada bersikap seenaknya kepada orang lain, dan pekerjaan yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Model sekarang ini kebanyakan di sini aja nggak ada yang megang HP. Alhamdulillah, bagus. Top itu namanya cerdas. Orang berakal adalah orang yang tahu situasi dan kondisi. Masalah HP, kapan kita ngutak-atik HP, kapan kita tidak ngutak-atik HP. Seperti ini bagus, alhamdulillah punya HP semuanya kan. Isinya apa toh? Hayo sia, TikTok, Instagram, namun tinggal sia. Ini alhamdulillah yang sudah megang HP nih, walaupun ada aja yang lewat mah, bener. Alhamdulillah, makanya bercahaya kamu pindahkan itu mulai cahayaan. Kamu jangan beli gitu. Allah. Bercahaya semua, insya Allah, mudah-mudahan hati kita bisa bercahaya. Maka dengan HP ini orang utak-atik ada satu keluarga 5 orang semuanya diam aja utak-atik apa? HP. Subhanallah. Di mana saja itu HP dipegangin. Rahat akmarun nas bila syai. Akhirnya apa? Umur si manusia kebanyakannya tanpa ada sesuatu yang bisa dipetik, yang bisa diambil nanti ketika sakaratul maut, ketika di alam barzakh, ketika di yaumil. Untungnya Allah Ta'ala menakdirkan bumi ini, ya, dipenuhi dengan ulama dan para habaib yang mengajak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga diadakan acara maulid, acara Isra Mi'raj tanpa ada batas waktu. Betul. Sebagai kifar. Wasayyabu kulla syai'. Manusia ini tidak memperdulikan, meremehkan kepada sesuatu. Setiap sesuatu yang membuat manfaat untuk dirinya ketika hidup di alam dunia, ketika nanti sakaratul maut, ketika nanti sudah di alam barzakh sampai yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah salawat aja mingkem. Ini waktunya bersalawat benar. Anak-anak hadir alhamdulillah, Kang. Bayarannya berapa, Kang? Balas ya. Masya Allah. Nggak apa-apa dibayar, nggak apa-apa, bukan dibayar itu ya. Uang kering. Uang kering, kata ulama la tatrub wala tarud, jangan minta, jangan nolak. Betul nggak? Iya, kalau dikasih ya terima itu. Jangan ditolak, tapi jangan minta. Tergantung sebelum hadohnya ada negosiasi enggak. Urusan kalau negosiasi berarti bisnis itu namanya. Udah mau bisnis nggak apa-apa tuh. Enggak. Sholawat ala Nabi. Zikir itu ada zikir jahar, zikir nafas, benar. Kalau zikir jahar itu ngeluarin suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu zikir apa? Jahar.
Ada zikir nafas, zikir di hati lah. Allah. Itu malaikat bingung. Sallallahu alaihi Muhammad di hati itu. Malaikat ketika dia memiliki manusia dihisab, ada orang-orang yang pahalanya tidak pernah tertulis oleh malaikat Raqib Atid. Budak luar biasa, banyak luar biasa. Ini malaikat heran, kata malaikat Raqib Atid ke Allah Ta'ala, ya Allah, saya nggak pernah nulis pahala segede gini, dikir begini dari orang ini. Kata Allah Ta'ala, kamu tidak tahu berdua, ini orang selalu berzikir di dalam hatinya. Berzikir, merokok enggak, kopi enggak, udah enggak, selalu ada. Amal yang paling murah salam, murah, meriah, istimewa. Itu apa? Salawat. Cari faedah kayak begini. Terus jangan. Nabi bahasanya berapa? Caranya yang paling tidak disia akhir zaman adalah ta'lim wa ta'allum. Ngaji yang paling gak didoyanin. Betul. Benar enggak? Iya. Tahlilan penuh enggak? Se-RT penuh. Acara maulid banyak enggak? Banyak acara maulid, good, the best, bagus. Tapi Rasulullah memerintahkan ngaji. Itu yang paling berat di umat kami Nabi Muhammad SAW. Sehingga datang hadis Rasulullah, saya ti ala nasi zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang atas manusia suatu zaman mereka lari daripada ulama dan orang-orang yang mengerti agama. Akhirnya apa? Fayattayahumullah bisalasi baliyah. Maka Allah berikan bencana dengan 3 bencana. Ini bukan ujian loh ya. Yang 3 ini bukan ujian lagi, bencana. Apa itu? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka dari mulai pagi sampai sore, gitu aja, utang tambah numpuk. Apalagi orang yang nggak ngaji. Allah angkat keberkahannya. Kalau dulu panen 1 tahun sekali, panen 1 tahun sekali, tapi itu hasil panen sangat mencukupi untuk 1 tahun. Sekarang bujeng-bujeng, borok. Insyaallah. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Udah biarin. Katanya terus Maya. Terus saya ingin ngantuk kira. Yang kedua, Allah kuasakan ini manusia yang malas ngaji, raja yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kita udah ngerasain belum raja yang zalim? Kita udah ngerasain belum raja yang zalim, presiden yang zalim, udah belum? Kapan? Oh kemarin. Nah, sekarang masih kerasa enggak? Sekarang masih kerasa enggak yang kemarin? Iya. Mudah-mudahan pemimpin yang sekarang Allah berikan topik hidayah untuk adil. Ya Rabbal. Itu kenapa? Dampak dari manusia-manusia yang malas ngaji. Betul. Nah, di sini besok ada pengajian, kira-kira hadirnya nih. Dibandingkan dengan yang hadir sekarang, orang sini saja nih, ya, orang Tegal Kunir jauh-jauh sini. Yang ketiga, udah paham yang dua itu? Yang ketiga itu apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi ilmin. Ini yang paling bahaya. Orang malas ngaji. Manusia sudah banyak malas ngaji, baik bapak-bapaknya, baik ibu-ibunya, pemuda dan pemudinya sudah pada malas ngaji. Allah, mereka akan dikasih bencana, keluar bighairi iman, keluar dari dunia tanpa iman. Kalau keluar dari alam dunia namanya apa?
Kalau keluar dari anu dia gimana? Saya tengah jawab di ngerasaan heula, Pak. Hah? Mati. Diberi iman tanpa iman berarti suul. Alhamdulillahnya kenapa bisa demikian? Karena orang enggak ngaji, ya gantinya di YouTube, gantinya di medsos, itu banyak yang enggak paham tentang keseharian dan apa yang menjadi pengalaman kita yang berkaitan dengan kita ketika hidup. Yang haram bisa diangkat haram. Zaman riba sekarang, ya, zaman kredit motor pakai bunga, kredit rumah pakai bunga, satu kali pun halal keluar dari is. Nauzubillah min. Walaupun nggak tahu kenapa sekarang ulama-ulama banyak, ustaz-ustaz banyak, sampai ustaz ke bagian doa kalau ditahlilan. Ya, insyaallah. Ya khurujuna min dunya bi ghairi iman. Enggak tuh, karena apa? Malas ngaji. Akhirnya sia-sia umurnya. Wada'u kulla syai'. Nah, kata Rasulullah, tapi manusia walaupun begitu, umurnya hilang sia-sia, ya, meremehkan apa yang diwajibkan dan disunahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang dianjurkan oleh para ulama diremehkan hampir-hampir. Anak muda sekarang udah nggak pada kenal pada ama kiainya, di kampungnya banyak yang begitu. Oh dulu ceng, baheula ceng, di kampung pemuda berkumpul, kiai lewat bubar, kumpul di pos ronda misalnya kena nongkrong ya, kemudian mau gitar, kiai lewat bubar, kudawan sababna isi kasihan. Tapi kiai lewat, diajakan ngopi. Ini jangan sampai hilang nih dari generasi-generasi kita nih, ya, Masya Allah. Nah, tadi kembali kepada hubbu Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Orang demikian kata Sayyidina Abu Abdullah Fatahum kullu syai. Ketika dia meninggal dia punya apa-apa. Di alam barzah dia ditanya malaikat mungkar nakir, bengong aja, pelangap, weh, kita mengeronak dia. Yang jawab dulu. Yaumil kiamah dia puyeng, harus nyari siapa ini? Nauzubillah min. Masya Allah, untung kita nih bisa hadir, bisa ngadain maulid di mana saja dan sebesar apa saja ngadain maulid itu sangat bermanfaat luar biasa. Kata Maulana Habib Abdul Qadir Imamul Habar Bilbagi radhiyallahu anhu, tidak ada yang tersisa buat kita kecuali cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah nih para panitia luar biasa, donatur luar biasa nih, ngeluarin 100.000, ngeluarin 50.000, ngeluarin 20.000, apalagi lebih tinggi lagi demi cinta kanjeng Nabi. Kanjeng Rasul bakal nulis ini siapa nih yang ngeluarin duit nih, ya, bulan bin bulan nanti akan dibuka di yaumil kiamah sebagai tanda cinta kepada kanjeng Rasul. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan orang walaupun sekecil apapun. Yakin? Yakin? Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, ini saya hanya pasti di sini orang-orang muhibbin, orang-orang cinta kepada Rasulullah, orang-orang cinta kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang cinta kepada ahli bait, kepada zuriyah dan kepada habaib. Cinta enggak? Cinta. Mahabbah enggak? Mahabbah. Ya, ini penguat saja. Maka ini kitab Mujizul Kalam, ya. Mohon izin kepada para habaib, Ibnu Rasul Ahabbasan saya baca kitab aja ya. Bentar nih, mana tadi? Boleh kan baca kitab nih? Saya kalau biasa baca kitab ini 1 jam. Gini nanti ya. Hah? Wa mimma yajibu tanabuh ilaihi wa asyara ilaihi lazim lima auli fi qawlihi fadluhum jali ma yajibu al muqarrab tujah ahli bait. Ini kata pengarang Mujizul Kalam saya Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, ya, mensyarahi kitab Aqidatul Awam. Itulah yang mulai ingat itulah ya. Menang tuh.
Sana ditonton. Ya kan ada yang kedua. Ya. Di mana musannif pengarang kitab Aqidatul Awam di dalam nadomannya mengutarakan bahwa ahlul kisah yaitu Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, terus Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu disebut ahlul Isya murid sahabat itu sok hadir di majelis sahabat itu lagi ahlul kisah. Ahlul kisah itu orang yang diselimuti oleh Rasulullah SAW, 5 orang berikut Rasulullah, 1 kambing Nabi, 2 Sayyidina Ali, 3 Sayyidatuna Fatimah, 4 Sayyidina Hasan, 5 Sayyidina Husain disebut ahlul. Ingatnya, kata pengarang kitab Fadluhum Gali, keutamaan mereka sudah sangat jelas. Terus kata Syekh Ba'atiyah bahwa pengarang kitab ini menjelaskan dan memberikan peringatan bahwa orang yang mukallaf berakal yang balik keseluruhannya harus meyakinkan bahwa keluarga Kanjeng Rasul adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan khususnya yang tadi